jurusan psikologi. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama aku Neni sebagai mahasiswa semester 6 di Prodi Psikologi Universitas Trunojoyo Madura. Di sini saya agak sendirian ditemani oleh Mbak Nia. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nia. Di sini saya juga merupakan mahasiswa akhir di Psikologi Universitas Trunojoyo Madura. Aduh, kegiatannya pasti padat banget ya sebagai mahasiswa akhir ini ya, Mbak. Ya, seperti kita tahu ya Mbak ya, di semester akhir ini kita harus mempersiapkan lebih banyak tugas, termasuk skripsi merupakan tugas akhir kita nih sebelum lulus. Jadi emang tekanan dan versinya itu beda banget dari semester-semester sebelumnya. Pasti kerasa banget ya, Mbak. Nah, sebelum itu kita di sini membahas mengenai cacatnya peran orang tua dan apa dampaknya terhadap kesehatan mental anak. Sebelum lanjut ke pembahasan yang lebih dalam, alangkah baiknya jika kita mengetahui apa sih peran orang tua itu. Menurut yang saya baca dari teori Vygotsky, yaitu peran orang tua adalah sebagai mediator bagi anak untuk lingkungan sosial di keluarganya dan bagi lingkungan kedepannya juga bagi anak, seperti itu. Kalau untuk menurut Mbaknya sendiri nih, apa peran orang tua itu? Sebenarnya udah kita tahu ya Mbak ya, keluarga itu merupakan unit terkecil di masyarakat dan menjadi tempat pertama bagi seorang anak itu untuk mengenal dunia. Jadi orang tua baik ayah maupun ibu itu memiliki peran penting nih terhadap perkembangan anak. Nah, peran orang tua dan tanggung jawab orang tua itu juga akan mempengaruhi bagaimana ini anak akan berkembang nanti, mulai dari anak-anak sampai dewasa gitu. Nah, seperti yang kita tahu juga bahwa baik kita sebagai manusia itu tidak hanya mengalami pertumbuhan fisik, tapi juga akan mengalami perkembangan secara emosional, mental kayak gitu. Nah, perkembangan mental ini termasuk anak-anak juga itu akan terus berkembang gitu. Nah, sangat penting bagi orang tua, baik ayah maupun ibu itu melakukan perannya, yaitu mengetahui bagaimana perkembangan mental anak sehingga bisa menyiapkan stimulus yang sesuai gitu agar anak itu bisa berkembang dengan optimal gitu. Orang tua itu juga memiliki peran yang penting bagi mendidik dan mengawasi anak gitu Mbak. Terkait tadi itu perkembangannya, kan orang tua juga harus memperhatikan hal-hal tersebut gitu loh. Oke, berarti peran orang tua itu sangat penting sekali ya Mbak untuk kesehatan mental anaknya, untuk pertumbuhan dan perkembangan anaknya. Jadi jika salah satu dari peran orang tua itu gagal, pasti akan sangat berdampak sekali ya Mbak bagi kehidupan anaknya nantinya. Iya sih Mbak, apalagi di sini peran orang tua tuh berarti baik ayah maupun ibu ya Mbak. Jadi ayah maupun ibu itu juga harus menjalankan peran dan tanggung jawabnya masing-masing. Nggak bisa kita itu hanya ayah saja ataupun ibu saja. Jadi baik ayah atau ibu itu juga harus bekerja sama sebagai orang tua untuk menjalankan perannya. Nah, kita juga tahu kalau biasa peran ayah ini selain mencari nafkah itu kan juga sebagai pemimpin keluarga gitu. Nah, hal ini juga menjadi harapan bahwa ayah itu bisa melindungi anak-anaknya juga sebagai sosok pelindung juga, terus bisa menjadi sandaran baik anak sama istrinya juga gitu. Diharapkan menjadi sosok yang lebih kuat lah dibanding istri sama anaknya gitu. Nah, kalau tadi ayah kan sebagai pemimpin keluarga, kalau ibu itu biasanya pilar keluarga gini. Nah, nggak mungkin di dalam keluarga itu hanya ayahnya aja gitu, pasti juga membutuhkan sosok ibu untuk mengawasi bagaimana sih kondisi rumah. Nah, jadi di ibu tuh pasti kalau sekarang banyak tuh yang bikin tren Mbak, kayak anak-anak tuh lebih banyak nanya sesuatu itu tentang ibunya. Ibu dasiku di mana? Ibu kaos kakiku di mana? Ibu hari ini makan apa gitu ya. Sedangkan sama ayahnya tuh paling banyak cuma satu. Ayah, ibu di mana? Kayak gitu. Jadi itu juga menunjukkan bahwa kalau ayah tadi sebagai pemimpin di dalam keluarga, ibu itu juga dalam pilar keluarga. Bagaimana sih orang tua itu nanti akan bekerja sama untuk anak gitu ya Mbak. Nah tadi sebagai berhubungan sama kerjasama, ibu sama ayah itu juga bekerja sama dalam mengawasi anak. Jadi orang tua itu juga memiliki peran yang sangat penting untuk mengawasi perkembangan anak tadi. Seperti yang sudah saya bilang tadi bahwa perkembangan anak itu akan sangat penting ya Mbak. Jadi orang tua itu memiliki peran penting untuk mengawasi perkembangan anak mereka. Nah tadi orang tua itu juga sebagai pendidik anak. Mereka tuh sebagai guru pertama anak, sebagai dunia pertama yang dikenal anak, sehingga orang tua itu tuh menjadi pendidik
mereka mengajarkan norma dan nilai masyarakat sehingga anak itu bisa berperilaku benar dan salah sesuai dengan masyarakatnya gitu. Hal itu juga membuat anak itu bersiap diri sebelum anak itu terjun di masyarakat yang lebih luas gitu Mbak. Jadi mereka udah diajarkan terlebih dahulu oleh orang tuanya sebelum mereka mengenal dunia yang lebih luas. Nah, selain itu juga orang tua itu juga sebagai motivator. Nah, pasti anak tuh pengen orang tuanya selalu mendukung kegiatannya. Nah, orang tua tuh juga sering memotivasi anak untuk mendorong anak itu terus berkembang kayak gitu, Mbak. Jadi orang tua tuh bisa mengapresiasi hal-hal kecil yang dilakukan anak juga, menghabiskan waktu bersama anak, belajar bersama, bermain gitu, Mbak. Terus melatih keterampilan baru. Biasa kalau ayah itu sama anak laki-lakinya main di luar sepak bola, terus ibu sama anak perempuannya masak-masakan, itu kan juga sebagai motivasi pendorong anak untuk memperoleh keterampilan baru gitu ya Mbak. Nah tadi juga kita tahu bahwa orang tua itu, dari yang aku baca nih Mbak, orang tua tuh memiliki kewajiban untuk memenuhi 3 kebutuhan bagi anak. Yang pertama ini kebutuhan fisik, kebutuhan emosional, sama kebutuhan psikologis. Nah kebutuhan psikologis ini orang tua tuh bisa memberikan stimulus untuk anak itu terus belajar gitu sih Mbak. Peran-peran orang tua yang udah saya baca-baca juga di sebelum-sebelumnya. Wah, penjelasannya sangat detail dan lengkap sekali ya teman-teman. Nah, teman-teman tadi kan udah dijelaskan banyak mengenai peran orang tua, baik peran ayah, peran ibu oleh Mbak Nia, sangat lengkap dan detail sekali. Sekarang kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu mengenai apa sih dampaknya bagi kesehatan mental anak jika peran orang tua itu tidak maksimal. Apalagi sekarang nih banyak sekali ya Mbak kasus-kasus perceraian dari baik selebriti, orang-orang biasa seperti kita juga ya. Apalagi jika sudah di kasus perceraian itu pasti nanti berimbasnya pada anak. Selain anak akan kehilangan peran orang tuanya, baik peran ayah maupun peran ibu itu sangat penting, apalagi ya untuk pertumbuhan dan perkembangan anak tadi. Nah, bagaimana sih tanggapan Mbak Nia mengenai dampak dari kesehatan mental anak sendiri jika kehilangan peran dari orang tua itu seperti itu Mbak? Sebenarnya udah banyak ya Mbak ya yang mengalami hal itu juga gitu. Kalau kita lihat di lingkungan sekitar ya Mbak ya, kasus perceraian yang terus meningkat, terus juga ada yang merasa anak fenomena yang sekarang fatherless, motherless, parentless kayak gitu. Nah itu juga bisa terjadi, mungkin salah satunya itu juga karena adanya kurangnya peran orang tua baik ayah maupun ibu gitu. Nah jadi ayah sama ibu tadi kan udah memiliki peran masing-masing juga. Nah kalau hal itu tuh nggak bisa dilaksanakan baik sama ayah sama ibu, itu mereka bisa mengalami cacatnya peran orang tua. Nah cacatnya peran orang tua itu ketika baik ayah maupun ibu itu tuh gagal memberikan tadi kebutuhan-kebutuhan bagi anak, gagal menjalankan perannya juga, gagal melakukan tanggung jawabnya gitu sebagai ayah dan ibu bagi anak. Nah John Bowlby juga mengatakan nih Mbak, menekankan bahwa pentingnya untuk kelekatan antara orang tua dan anak untuk perkembangan emosional anak. Jadi ketika ada cacat peran orang tua itu juga akan menimbulkan masalah pada perkembangan emosional anak. Contohnya misalnya anak itu merasa tidak nyaman atau ada gangguan lain di emosionalnya kayak gitu. Nah sebenarnya kita tahu ya Mbak, bahwa setiap manusia itu punya kebutuhan. Kalau kita lihat dari teorinya Abraham Maslow sendiri tuh ada 5 hierarki kebutuhan manusia. Yang pertama itu dari kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar itu kebutuhan fisiologis yang mana kita tuh membutuhkan minum, oksigen, air, makan. Itu kebutuhan dasar tuh emang yang harus kita penuhi terlebih dahulu sebelum di Kebutuhan pokok gitu ya Mbak? kebutuhan pokok kayak oksigen kita untuk bertahan hidup gitu. Nah itu harus terpenuhi ya Mbak ya. Nah itu juga orang tua berperan untuk memenuhi kebutuhan dasar bagi seorang anak itu. Terus kan untuk naik ke kebutuhan selanjutnya yaitu kebutuhan rasa aman. Itu mereka harus memenuhi kebutuhan dasar yang terlebih dahulu gitu. Baru naik ke kebutuhan rasa aman tadi. Rasa aman itu kalau Abraham Maslow itu menekankan juga ada 2, rasa aman secara fisik, emosional. Nah ini biasanya rentan di anak-anak. Anak-anak kan masih
waspada gitu ya Mbak ya, masih belum bisa melindungi dirinya sendiri gitu. Jadi orang tua itu juga penting untuk mengawasi anak tadi sebagai sosok pelindung itu, untuk memberikan rasa aman kepada anak yang fisik atau emosional tadi. Nah kemudian ada yang ketiga itu kebutuhan sosial. Nah kebutuhan sosial ini ada rasa rasa cinta, kasih sayang kayak gitu. Nah tadi selain fisik, rasa aman, anak itu pasti butuh rasa cinta dan kasih sayang ya Mbak. Gimana sih kalau orang tua tuh gak memberikan kasih sayang, gak memberikan rasa cinta kepada anak, anak itu akan mengalami kesedihan, kecewa gitu. Kemudian merasa tidak ada orang di sekitarnya. Nah, itu juga bisa berakibat fatal nanti kepada perkembangan mental anak. Kemudian yang keempat itu ada kebutuhan akan penghargaan. Nah di sini nih nggak hanya penghargaan sebagai piala atau uang ya, tapi merupakan sebagai harga diri, sebagai sosok manusia. Kemudian yang terakhir nih, kebutuhan aktualisasi diri. Nah kebutuhan ini nih tingkat tertinggi, makanya itu membutuhkan dukungan dari orang sekitarnya tadi, termasuk keluarga, pertemanan, orang tua kayak gitu. Nah di sini tuh aktualisasi diri itu Mak, kalau nggak bisa tercapai itu tuh kita bakal merasakan minder, insecure gitu. Nah untuk capai ke aktualisasi diri itu kita harus memenuhi 4 kebutuhan sebelumnya. Nah itu harus untuk seorang anak untuk memenuhi 4 kebutuhan sebelumnya itu juga dipengaruhi oleh bagaimana orang tua gitu ya Pak ya, peran dan tanggung jawab orang tua untuk membantu memenuhi kebutuhan anak tersebut. Itu sih Mbak ya. Contohnya nih kalau gini Mbak, ini udah orang tuanya kerja, udah menghasilkan uang, tapi mereka tuh lebih fokus ke kebutuhan pribadinya, nggak memenuhi kebutuhan anaknya. Contoh kalau ada nih keluarga aku, keluarga jauh tapi ya, itu tuh dia kerja dengan gaji yang UMR hanya secukupnya, dia punya anak kecil nih Mbak, punya istri juga. Nah tapi uangnya itu habis untuk judi online. Wah sekarang udah marak juga kan judul ya. Nah itu tuh akan berimpas juga ya pada anaknya. jadi kan uangnya habis buat judol, buat memenuhi kebutuhan sehari-harinya tuh bakal mengalami kekurangan. Akhirnya itu anak akan mengurangi gizinya, kekurangan gizi, kekurangan nutrisi. Terus yang mana anak seharusnya kesediaannya seperti popok, susu, makanan sehatnya terpenuhi. Jadi nggak bisa ya Mbak, karena judul itu. Nah itu udah mengurangi tadi kebutuhan dasar anak. Itu peran orang tuanya tuh udah mengalami kecacatan karena ayahnya itu lebih fokus menghabiskan gajinya itu tuh untuk kepentingan pribadi yang mungkin kurang bermanfaat lah Mbak di mata kita ya, untuk judi online ini kayak gitu. Nah itu juga akan berdampak Mbak jadinya anak tadi. Nah anaknya tuh udah kurus gitu jadinya Mbak, udah kekurangan gitu ya. Akhirnya kan karena itu kurangnya gizi, terus popok, terus nutrisi yang lain juga buah-buahan itu kan akhirnya nggak bisa diberikan secara optimal gitu. Nah itu juga berdampak negatif nanti pada anak gitu. Kalau kita udah belajar ini dari jurnal-jurnal juga sih Mbak, kan kita harus tahu ya kalau apa yang dialami anak masa kecil, perkembangan anak di masa kecil itu akan mempengaruhi bagaimana anak itu akan di masa dewasanya gitu. Dan jadi sebaiknya emang penting banget nih. Nah kalau cacat peran orang tua itu anak akan mengalami gangguan emosional lainnya. Contohnya lagi gini Mbak, orang tua yang fisiknya ada tapi secara emosional nggak ada. Banyak banget ya. Mbak pernah nemu nggak kayak gitu, yang fisiknya ada nih orang tuanya tapi secara emosional orang tuanya nggak ada? Sering sih, soalnya biasanya terjadi itu pada keluarga yang mungkin bisa dibilang sukses ya, tetapi itu peran orang tuanya dalam mendampingi anaknya itu sangat kurang karena fokusnya ke pekerjaan terus seperti itu. Mungkin juga kebutuhan fisiknya, fisiologis anak tadi terpenuhi, tapi untuk kasih sayang emosionalnya itu sangat kurang. Iya, dan itu tidak sedikit juga anak yang mengalami kesepian gitu ya Mbak. Nah, aku juga pernah contoh nih Mbak, temenku kan aku itu masih di desa juga ya Mbak, dan kebanyakan itu emang orang tua tuh bekerja sebagai
TKA gitu ke luar negeri, ke Malaysia, Arab gitu. Nah temanku ini juga kebetulan orang tuanya dua-duanya tuh bekerja di Malaysia di luar negeri, sehingga hanya memberikan material. Secara fisik juga nggak ada kan ya Mbak, hanya video call gitulah secara online. Akhirnya karena itu anak juga nggak merasa kelekatan sama orang tua, terus anak hanya merasa diberi uang saja gitu, anak merasa kesepian. Itu menyebabkan teman saya ini melakukan penyimpangan perilaku Mbak gitu. Contohnya dia suka tawuran, suka tengkar gitu, terus kemudian suka pergi ke tempat-tempat aneh gitulah Mbak. Jadi kan negatif gitu. Jadi orang tua tuh juga harus tadi mengawasi anak, perannya gitu, perkembangan anak. Nggak cuma tadi secara material, juga secara emosional itu juga penting gitu. Apalagi tadi kata John Berkeley ya Mbak, kalau kelekatan itu penting bagi perkembangan emosional. Nah ketika anak itu mengembang kelekatan sama orang tua itu harusnya kan dari masa kanak-kanak sih Mbak. Kalau dari masa kanak-kanak orang tuanya udah gak memberi kelekatan, gak memberi rasa aman, itu juga akan mempengaruhi nanti perilaku dan perkembangan anak gitu sih. Terus juga bisa kayak contoh lain nggak Mbak? Mungkin di sekitar Mbak gitu. Tadi kan aku udah cerita kebutuhan, ngasih contoh juga. Nah Mbak coba diceritakan nih di sekitar Mbak itu gimana? Contoh yang seperti apa ya, kayak adanya orang tua gitu, terus perannya itu gak ada gitu ya. Kan tadi orang tua itu sebagai pendidik, tapi karena orang tuanya gak menjalankan tugasnya dengan benar sebagai pendidik, akhirnya anak itu akan mengalami kurangnya bimbingan moral dan etika, dan itu membuat anak itu melakukan perilaku menyimpang tadi. Itu juga bisa ya Mbak, karena tadi kurangnya pengawasan, kurangnya pendidikan, kurangnya kasih sayang yang diberikan. Itu tuh peran-peran yang cacat di salah satu bidang aja itu juga bisa mempengaruhi mental anak nah kedepannya ya, perkembangan anak gitu. Biasanya kalau itu ya orang tua terutama sosok ayah itu jika nggak peduli gitu sama anaknya, apalagi jika ayah itu kan sering kalau kasar seperti itu, apakah itu juga bisa menjadi role model untuk anak jika anaknya nanti juga bisa meniru, jadi kayak berperilaku negatif gitu ya Kak? Sebenarnya kita kalau di psikologi ada namanya pendekatan behaviorisme ya Mbak ya. Pendekatan behaviorisme itu ketika seseorang itu meniru perilaku orang di sekitarnya gitu. Nah, anak juga melakukan hal yang sama. Anak itu juga akan cenderung meniru perilaku orang tua dan orang di sekitarnya. Mbak pernah nggak lihat adiknya yang biasanya orang ngomong apa terus ditiruin gitu? Iya, sering gitu. Sekarang aku punya ponakan yang kayak gitu juga Mbak, karena aku sering ngomong makan gitu, dia akhirnya ikut gitu. Nah karena aku sering juga main HP ya Mbak, nonton YouTube, akhirnya dia suka ngikutin nonton YouTube gitu. Nah itu juga menunjukkan bahwa orang tua itu sebagai dunia pertama anak ya, itu juga menjadi role model bagi anak. Jadi sangat penting Mbak bagi orang tua itu untuk menjadi contoh perilaku bagi anak, agar anak itu bisa berperilaku dengan baik juga. Tadi juga kalau orang tuanya kasar, itu anak itu mungkin cenderung akan meniru hal yang sama juga gitu Mbak. Terus kita kan pernah juga contoh yang di behavior, kalau orang itu akan menjadikan perilaku seseorang itu sebagai model terus ditiru gitu kalau ada penguatan kayak gitu kan. Itu bisa juga menyebabkan anak itu melakukan perilaku yang menyimpang, terus ada menimbulkan masalah perilaku gitu kalau orang tua itu tidak bisa memberikan role model yang baik gitu, terus tidak bisa melakukan perannya dengan baik gitu. Karena bagaimanapun juga meskipun di keluarga itu kita memiliki peran sebagai nenek gitu ya Mbak, memiliki peran nenek, peran bibi, peran paman, peran adik gitu, tapi kalau tanpa orang tua ada yang kurang kan. Jadi kan pasti anak itu yang diperlukan juga orang tua, meskipun secara material orang tuanya ada, pasti anak butuh secara fisik dan emosional kehadiran orang tuanya. Dan secara fisik orang tuanya ada, anak juga memerlukan kebutuhan emosionalnya, kehadiran emosional dengan orang tuanya. Nah kalau cuma emosional tok, fisik nggak ada, material nggak ada, itu juga bakal mempengaruhi. Makanya sangat penting bagi ayah sama ibu tuh saling bekerja sama gitu Mbak.
Nah, selain tadi yang sudah dijelaskan oleh Mbak Nia secara banyak tadi ya, ada beberapa dampak yang lain ya Mbak, selain dari dampak perilaku untuk anak. Apakah ada dampak lain ya Mbak, yang itu berkepanjangan untuk anak nantinya? Ya tadi itu yang Mbak berapa udah kita sebutkan juga tadi, anak merasa kesepian itu juga bisa menimbulkan kayak masalah emosional anak juga, perasaan tidak percaya diri terhadap anak juga. Terus juga bisa menimbulkan masalah dalam hubungan karena melihat orang tuanya anak jadi merasa trauma nih Mbak. Apalagi yang sekarang kita tahu sempat viral juga hasil survei yang mengatakan bahwa banyak sekarang orang dewasa awal atau remaja itu yang memilih tidak menikah gitu. Kalau aku lihat dari TikTok, IG gitu ya Mbak ya, itu tuh kebanyakan komennya tuh mereka tuh karena memilih tidak menikah tuh karena pertama takut diselingkuhi, takut gak siap sebagai orang tua karena mereka pernah melihat orang tuanya tadi tidak menjalankan perannya dengan baik. Jadi mereka takut kalau mereka sebagai orang tua mereka juga akan melakukan hal sama kepada anaknya. Terus kemudian secara finansial yang tidak cukup gitu. Terus kemudian alasan lainnya karena KDRT juga, karena takut di KDRT karena melihat mungkin ada orang di sekitarnya yang melakukan KDRT, maka dia tuh menimbulkan perasaan trauma terhadap dia sehingga dia itu sulit untuk menjalani hubungan dan juga sampai memutuskan tidak menikah gitu Mbak. Sebenarnya hal itu tuh tadi dampak negatifnya banyak orang yang memutuskan untuk tidak menikah gitu. Positifnya banyak orang yang lebih berpikiran terbuka dan lebih mempertimbangkan hal-hal lain. Jadi sebelum menikah mereka tuh nggak buru-buru. Kalau zaman dulu kan kalau ada pasangan langsung jalan. Dan sekarang itu kebanyakan orang yang lebih aware, lebih sadar bahwa dalam pernikahan itu cinta nggak cukup. Uang, kesiapan secara fisik, mental itu juga perlu gitu ya Pak. Karena mereka udah mengalaminya waktu mereka masih anak-anak, jadi mereka lebih aware ketika mereka sudah dewasa. Nah, tadi aku udah dampak. Nah, Mbak Neni kan juga mahasiswa psikologi nih Mbak. Nah, kalau menurut Mbak Neni mahasiswa psikologi, kalau kita nanti sebagai orang tua, kita tuh gimana sih Mbak cara kita sebagai orang tua untuk menjaga kesehatan mental anak kita? Biasanya mungkin untuk menjaga kesehatan mental anak kita nantinya ya, kita bisa memberikan dukungan emosional yang baik, membuka komunikasi. Jadi kita tidak boleh ya untuk sibuk sendiri, itu kita harus memperhatikan anak juga, memberikan dukungan kepercayaan diri, dukungan sosial lingkungan lainnya juga, agar anak itu juga mendapatkan kasih sayang dan nantinya bisa siap untuk menjalankan hidup mandiri ke depannya. Berarti kita sebagai orang tua emang harus melakukan hal tersebut ya Mbak, biar mental anak kita juga terjaga gitu. Karena kan tadi orang tua itu juga memiliki peran dan tanggung jawab atas perkembangan mental anak itu juga. Dan kalau ada cacat peran dan tanggung jawab itu juga akan berdampak pada perkembangan anak dan kesehatan mental anak kayak gitu ya Mbak ya. Untuk pendapat Mbak Nia nih, kan ada ya mungkin sisi positif bisa dibilang begitu, untuk cacatnya peran orang tua kemudian membuat anaknya itu bisa menjadi lebih mandiri untuk menjalani kehidupannya, bisa mencari uang sendiri seperti itu. Bagaimana tanggapan Mbak Nia mengenai hal itu? Sebenarnya kalau kita di psikologi kita udah tahu bahwa individu satu sama individu lain itu berbeda dan sangat bervariasi ya Mbak. Jadi bagaimana ketika individu itu menghadapi yang mungkin situasinya hampir sama, itu akan menimbulkan respon yang berbeda. Mungkin contohnya nih, kayak aku sama Mbak Neni, orang tuanya sama-sama mungkin sama-sama kurang nih secara emosional. Jadi kan udah kurang kelekatan, jadi peran orang tuanya secara emosional juga kurang gitu. Nah, tapi bagaimana responku nanti terhadap hal itu sama responnya Mbak Neni itu juga bakal beda. Misalnya kalau aku akan merasa orang tua tuh nggak peduli sama aku, kesepian, akhirnya membuat aku terpuruk, akhirnya aku melakukan tindakan-tindakan lain agar menarik perhatian orang tua kayak gitu. Karena ada juga yang Mbak yang remaja merokok, tawuran, itu tuh tujuannya tuh untuk menarik perhatian orang tuanya. Mungkin aku bakal merespon kayak gitu. Nah, bisa aja Mbak Neni sebaliknya, Mbak Neni mungkin bisa melakukan hal itu sebagai positif buat Mbak. Jadi
oh enggak mungkin akan belajar, oh mungkin orang tuaku sibuk makanya mereka nggak bisa nih menghabiskan waktu dengan aku, nggak bisa main sama aku, nggak apa-apa mungkin mereka sibuk cari nafkah buat kepentinganku. Berarti sekarang aku sebagai anak harus bisa membanggakan mereka. Nanti mungkin ketika aku udah bisa ngasilin uang sendiri, aku bisa lebih banyak menghabiskan waktu sama keluarga, mungkin nggak gitu. Makanya emang suatu sisi itu bisa berbeda banget antara satu sama yang lainnya gitu. Jadi kalau ada orang dampak positif yang mana seharusnya mereka nggak dapat materi dari orang tuanya, dia bisa bekerja sendiri, akhirnya positifnya kayak gitu, berarti itu bisa saja anak itu udah mengalami resiliensi, gimana dia yang nggak dapat materi dari orang tuanya dan dia harus memenuhi kebutuhannya, akhirnya dia bertahan di kesulitan itu gitu loh, dengan mencari uang sendiri gitu. Tapi hal itu bukan berarti kita sebagai orang tua juga harus langsung lepas tangan biar anaknya survive, enggak ya Pak ya. Kita juga harus melakukan tadi tanggung jawab kita gitu. Sebaik-baiknya ya. Nah, mungkin sudah cukup untuk obrolan kita yang sangat banyak hari ini. Kita mungkin akan bertemu lagi di lain kesempatan. See you and bye-bye.